Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pemasaran lanjutan tentang merancang organisasi holistik untuk jangka panjang. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dengan Aulia Nurcayaningrum dan teman saya Elia Mufidatul Hidayah, Eryani, Mailinda Kartika Ciptaningrum, Irma Saputri, dan Haryani. Saya Aulia Nurcayaningrum akan menjelaskan tentang pemasaran internal. Pemasaran internal adalah mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasar serta terlibat dalam pemilihan dan pengomunikasian nilai pelanggan selama bertahun-tahun. Pemasar telah berevolusi dari pekerjaan dilakukan oleh Departemen Penjualan menjadi kelompok kegiatan kompleks yang tersebar melalui organisasi. Di sini saya akan membahas tentang 2 poin. Poin pertama adalah contoh penerapan pemasaran holistik di internal perusahaan. Dan poin kedua adalah mengelola departemen pemasaran. Langsung saja ke intinya, yaitu poin pertama, contoh penerapan pemasaran holistik di internal perusahaan. Konsep pemasaran holistik sendiri merupakan pengembangan dari konsep pemasaran biasa, yang dimana membutuhkan research dan development yang dilakukan melalui bekerja sama dengan departemen yang lainnya, dan juga mendapatkan profit setinggi-tingginya, serta menyampaikan nilai dan kegunaan dari produk tersebut. Namun, di dalam konsep pemasaran holistik ini memiliki 2 tujuan lagi, yaitu cara melakukan penjualan dengan cara yang etis, serta mementingkan stakeholder terutama konsumen. Dalam konsep pemasaran holistik ini mempunyai 2 hal. Yang pertama adalah ada beberapa departemen di dalam perusahaan. Untuk melakukan tujuan ini, di dalam perusahaan itu membutuhkan departemen lain dalam mengembangkan konsep, melaporkan kepada wakil presiden pemasaran, di mana organisasi fungsional memiliki anggotanya. Yang pertama adalah manajemen perencanaan pemasaran, manajemen logistik lokal, manajemen pemasaran langsung, dan manajemen pemasaran digital. Dan yang kedua adalah organisasi geografis. Organisasi geografis adalah organisasi di mana pembagiannya berdasarkan lini daerah. Ini bertujuan untuk memperluas volume produk dan menjangkau konsumen itu lebih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah organisasi manajemen produk, di mana tugasnya yaitu mengembangkan strategi jangka panjang sebuah produk dan juga bisa berkompetitif dengan produk yang lainnya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan media iklan atau media sosial lainnya untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan dukungan produk dari distributor. Kemudian yang keempat, organisasi pasar. Organisasi pasar adalah di mana organisasinya membuat sebuah produk yang dengan tujuan produknya melalui segmentasi dan segmentasi pasarnya, menyiapkan produk berdasarkan segmentasi, serta siap menyiapkan produk yang tidak sesuai dengan segmentasi pasar. Yang kelima adalah organisasi manajemen matriks. Organisasi manajemen matriks adalah organisasi gabungan dari organisasi fungsional dengan organisasi divisional, di mana organisasi matriks ini bertujuan untuk menutupi kekurangan dari kedua divisi tersebut dengan membuat proyek bersama. Akan menjelaskan hubungan dengan departemen lain. Yang pertama, memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Maksudnya, departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Yang kedua, koordinasi kegiatan internal perusahaan, di mana wakil presiden dan pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan pemasaran internal perusahaan dan mengkoordinasi pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi,
dan mengkoordinasi pemasaran dengan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Selanjutnya, memberikan seminar gabungan untuk memahami sudut pandang fungsi lain. Maksudnya, untuk mengembangkan orientasi seimbang di mana fungsi pemasaran dan fungsi lain dapat bersama-sama menentukan apa kepentingan terbaik dari perusahaan. Memberikan seminar gabungan untuk memahami sudut pandang fungsi lain ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang paling menguntungkan. Dan hasil dari semuanya, personel pemasaran bisa mempunyai tanggung jawab lini yang solid kepada tim. Maksudnya, mayoritas perusahaan memfokuskan diri pada proses kunci dibandingkan dengan departemen, karena organisasi per departemen bisa menjadi penghalang terhadap kinerja yang lancar dari proses bisnis dasar, di mana pemimpin proses yang mengelola tim lintasan disiplin yang mencakup pemasaran dan wiraniaga. Namun organisasi pemasaran kreatif, yang pertama, mengembangkan hasrat pelanggan. Hal tersebut tidak cukup, masih dibutuhkan organisasi kreatif. Saat ini semakin banyak perusahaan yang dapat meniru keunggulan dan strategi satu sama lain. Yang kedua, pengelolaan segmen pelanggan. Pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Maksudnya, karena banyak perusahaan yang sudah menyadari bahwa mereka tidak benar-benar digerakkan oleh pasar dan pelanggan mereka digerakkan oleh produk dan penjualan. Yang ketiga, pemahaman pelanggan. Pemahaman pelanggan ada dua, yaitu melalui riset kualitatif dan riset kuantitatif. Maksudnya, kalau riset kuantitatif itu ciri-cirinya seperti sifat deskriptif, memungkinkan pemasar untuk memperkirakan perilaku konsumen karena mencoba memahami pengaruh berbagai masukan promosi terhadap konsumen. Kemudian metode penelitian termasuk eksperimen, survei teknik, dan pengamatan. Menemukan suatu gambaran, pengalaman, dan menggeneralisasikan. Cocok untuk analisis statistik yang canggih. Kalau riset kualitatif, ciri-cirinya terdiri dari wawancara mendalam, kelompok-kelompok fokus, analisis kiasan, riset kolase, dan teknik proyektif. Tujuan riset ini digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajerial. Oke, di sini ada pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasaran internal yang efektif harus disesuaikan dengan kepekaan etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Sejumlah kekuatan mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi. Nah, di sini ada 4 yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemasaran secara sosial. Yang pertama ada peningkatan harapan pelanggan dan perubahan praktik pengadaan barang bisnis. Lalu yang kedua ada perubahan tujuan dan ambisi karyawan serta pengawasan media yang ketat. Yang ketiga ada peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat. Dan yang terakhir, perkembangan minat investor dalam kriteria sosial. Hampir semua perusahaan memutuskan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam tanggung jawab korporat. Misalnya, perusahaan Walmart, Home Depot, hingga perusahaan pisang Chiquita yang sebelumnya mempunyai reputasi buruk karena eksploitasi buruh, tani, pencemaran air, dan menghancurkan hutan hujan, kini telah memperbaiki dirinya secara signifikan. Lalu di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial korporat. Peningkatan pemasaran yang bertanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan melakukan serangan 3 arah yang berlaku pada perilaku tanggung jawab hukum, etika, dan sosial yang tepat. Di sini ada perilaku legal. Organisasi harus memastikan semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan. Lalu ada perilaku etis. Situasi bisnis menempatkan dilema etika yang sulit. Tidak mudah menarik garis yang jelas antara praktik pemasaran normal dan perilaku tidak etis. Misalnya ketika Kraft menghentikan penayangan iklan produk yang kurang baik bagi kesehatan anak-anak. Namun tindakan perusahaan tetap dinilai tidak cukup pada saat yang sama. Praktik bisnis tertentu jelas tidak etis dan melanggar hukum seperti penyuapan, pencurian rahasia dagang, iklan palsu, dan menipu kesepakatan eksklusif dan kesepakatan mengikat, kerusakan kualitas atau keamanan, jaminan palsu, kesalahan pelabelan,
pengaturan harga atau diskriminasi yang berlebihan, dan larangan masuk serta persaingan yang saling memangsa. Lalu ada perilaku tanggung jawab sosial. Pemasar individual harus memperhatikan kesadaran sosial dalam kesepakatan khusus dengan pelanggan atau pemegang kepentingan. Lalu ada kelestarian. Pentingnya memenuhi kebutuhan kemanusiaan tanpa melukai generasi masa depan, baik menjadi agenda puncak banyak korporat. Banyak perusahaan besar yang membuat kerangka terperinci bagaimana mereka berusaha meningkatkan dampak jangka panjang tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada 3 tujuan dasar, yakni manusia, planet, dan laba. Dan manusia harus didahulukan. Kelestarian berarti lebih dari sekedar ramah lingkungan, tetapi juga berarti Anda ikut serta dalam jangka panjang. Banyak CEO percaya bahwa dengan menerapkan kelestarian, perusahaan dapat menghindari konsekuensi negatif dari bencana lingkungan, protes politik, dan pelanggaran hak asasi manusia serta pelecehan di tempat kerja. Investor bahkan menuntut lebih banyak informasi konkret tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai kelestarian. Lalu di sini ada model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Berbagai kemajuan dunia di dalam banyak hal akan mengubah dunia pada saat yang sama. Kekuatan dalam lingkungan sosioekonomi, budaya, dan alam akan menetapkan batasan baru dalam praktik pemasaran dan bisnis. Perusahaan yang melakukan inovasi solusi dan nilai dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial merupakan perusahaan yang paling mungkin berhasil. Banyak perusahaan yang berperan lebih pada tanggung jawab sosial. Mereka menyumbangkan laba maupun royaltinya untuk program pendidikan dan amal. Dan yang terakhir ada terkait gerakan amal. Pemasaran terkait gerakan amal menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Pemasaran terkait gerakan amal adalah bagian dari pemasaran berwawasan sosial korporat atau corporate social marketing. Menurut Dramreich dan Marpi, CSM adalah usaha pemasaran yang setidaknya mempunyai satu tujuan non-ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau mitranya. Mereka juga memasukkan kegiatan lain seperti filantropi dan sukarelawan tradisional dan strategis sebagai bagian CSM. Manfaat biaya pemasaran terkait gerakan amal. Di sini ada program pemasaran untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan citra merek, memantapkan kredibilitas merek, mendorong perasaan merek, menciptakan kepekaan komunitas merek, dan menarik keterlibatan merek. Nih, contoh yang paling simpel sekali ya, pada perusahaan makanan yaitu McDonald yang berfokus pada bantuan untuk memberikan tempat tinggal bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sakit dan jauh dari rumah dengan membuat program Ronald McDonald House. Lalu ada pemasaran sosial. Pemasaran sosial, pemasaran yang berhubungan dengan sebab, mendukung suatu sebab. Pemasaran sosial oleh organisasi nirlaba atau pemerintah lebih jauh penyebabnya, seperti katakan tidak pada narkoba atau lebih banyak berolahraga dan makan lebih baik. Tentunya memilih sasaran atau sasaran yang tepat untuk program pemasaran sosial sangatlah penting. Haruskah kampanye keluarga berencana berfokus pada pantang atau pengendalian kelahiran? Dan haruskah kampanye memerangi polusi udara berfokus pada berbagi tumpangan atau angkutan massal? Tidak kan? Jadilah harus disesuaikan dengan tema yang kita buat. Kampanye pemasaran sosial mungkin mencoba mengubah kognisi, nilai, tindakan, atau perilaku orang. Contoh berikut mengilustrasikan berbagai tujuan yang mungkin. Di sini kita akan melakukan misalkan kampanye kognitif, kampanye aksi, terus kampanye perilaku, dan nilai kampanye. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pemasaran. Proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan.
dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Selanjutnya, contoh kasus implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran berhubungan dengan kegiatan, di mana di dalamnya terdapat tanggung jawab, waktu dan lokasi, bagaimana caranya, lalu evaluasi dan pengendalian. Contohnya adalah seorang perwakilan penjualan mentargetkan semua rekening dengan menggunakan sebuah produk yang kompetitif. Rencana dikembangkan guna merubah 5% dari rekening tersebut menjadi merek perusahaan dalam tahun ini. Daftar rekening akan disiapkan dan didistribusikan oleh manajemen produk. Dalam kasus ini, Salesforce bertanggung jawab atas pelaksanaan. Batas waktu menunjukkan waktu yang tersedia bagi pelaksanaan. Suatu tujuan yang perubahan sebesar 5% tersebut ditentukan, tetapi bagaimana rekening itu akan diubah hanya dijelaskan sepintas. Perencana harus menerjemahkan tindakan dan tujuan yang diusulkan menjadi sebuah tanggung jawab penjual yang ditugaskan kemudian. Jadwal dan pengembangan strategi penjualan, pelatihan mungkin perlu untuk mendemonstrasikan keuntungan produk serta keterlibatan produk pesaing yang akan berguna untuk meyakinkan pembeli agar berubah ke arah merek perusahaan. Rencana pemasaran hendaknya menentukan unit dan manajer organisasional mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang disebutkan dalam rencana. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pemasaran sosial. Di sini yang pertama itu ada harus tepat sasaran, terus yang kedua didukung oleh atribut produk, yang ketiga ada memilih konsumen yang siap merespon, yang keempat ada memilih rata-rata yang menarik untuk membujuk konsumen. Slide selanjutnya itu tentang audit pemasaran. Di sini audit pemasaran merupakan pemeriksaan yang komprehensif, sistematis, independen, dan berkala terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis dengan tujuan untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik audit pemasaran. Di sini pertama itu ada luas, sistematis, independen, dan berkala. Maksud dari luas di sini itu audit pemasaran itu mencakup semua aktivitas pemasaran utama di bisnis, bukan hanya beberapa titik masalah seperti misalkan ada dalam audit fungsional. Meskipun audit fungsional berguna, terkadang audit tersebut menyesatkan manajemen, perputaran tenaga penjualan yang berlebihan. Misalnya itu dapat menjadi gejala bukan dari pelatihan atau kompensasi tenaga penjualan yang buruk, melainkan dari produk dan promosi perusahaan yang lemah. Audit pemasaran yang komprehensif biasanya lebih efektif dalam menemukan sumber masalah yang sebenarnya. Yang kedua itu kan ada sistematis. Di sini sistematis itu maksudnya audit pemasaran adalah pemeriksaan yang teratur terhadap lingkungan pemasaran, makro maupun mikro, tujuan dan strategi pemasaran, sistem pemasaran, dan aktivitas spesifik organisasi. Ini mengidentifikasikan perbaikan yang paling dibutuhkan dan menggabungkannya ke dalam rencana tindakan korektif dengan langkah-langkah pendek atau langkah-langkah panjang. Selanjutnya ada independen. Audit di manajer menilai operasi mereka sendiri kurang objektif dan independen. Perusahaan yang telah memanfaatkan kantor audit Forage yang menyediakan layanan audit pemasar untuk divisi berdasarkan permintaan. Biasanya itu bagaimanapun konsultan luar membawa objektivitas yang diperlukan, pengalaman yang luas di sejumlah industri, keakraban dan industri yang diaudit, dan waktu-waktu serta perhatian yang terbagi. Selanjutnya itu ada berkala. Maksudnya dari berkala di sini, perusahaan biasanya memulai audit pemasaran hanya setelah gagal meninjau operasi pemasaran mereka selama masa baik dengan masalah yang diakibatkannya. Audit pemasaran berkala dapat bermanfaat bagi perusahaan yang dalam keadaan sehat maupun yang bermasalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan selanjutnya saya akan kembali menjelaskan tentang kesimpulan.
1. Pemasar internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasar serta terlibat dalam pemilihan dan pengomunikasian nilai pelanggan. Yang kedua, hubungan dengan departemen lain. Di bawah konsep pemasar, semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, dalam pemasar yang bertanggung jawab secara sosial yang perlu diperhatikan yaitu tanggung jawab sosial, sosial korporat, model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, pemasar terkait gerakan amal, dan pemasar sosial. Yang keempat, implementasi pemasar adalah proses yang mengubah rencana pemasar menjadi tugas, tindakan, dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Yang kelima, evaluasi dan kendali. Terdapat 4 jenis kendali pemasar yang dibutuhkan, yaitu kendali rencana tahunan, kendali profitabilitas, kendali efisiensi, dan kendali strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.